Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya akan review suatu CPU cooler. Ya dimana bukan terbaru ya, tapi udah hampir setahun untuk CPU cooler yang ada di sini, yang mereknya dari Jonespo. Dan juga baru saya pegang sih untuk barangnya, dan apakah ini rekomen atau tidak, di harganya terjangkau juga, yang memiliki fan RGB. Dan apalagi tulisannya Silent Series yang ada di sini, tulisan produknya. Dan kita tes saja nanti apakah ini sesuai atau tidak. Untuk yang ada di sini, ini adalah Jonespo CR1000 Evo. Ada beberapa sih, ada yang 1000 biasa, ada yang 1000 plus, tapi kalau ini serinya Evo yang terbaru. Yang membedakan mungkin dari segi desainnya lah. Untuk yang ini lebih keren. Dan juga di sini saya tuh menggunakan yang warnanya putih dari segi produknya. Cuma ada dua warna sih, putih dan juga hitam. Seperti inilah. Boxnya sih kurang lebih sama lah. Cuma yang membedakan dari segi label di bagian spek aja. Ini yang berwarna putih atau yang berwarna hitam. Intinya seperti itu. Kita akan tes saja nanti apakah ini rekomen atau tidak untuk membandingkan Ryzen 5 5600G yang ada di sini, dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini untuk Jonespo-nya, dia tuh di harga 300.000 kurang lebihnya lah. Tapi yang berwarna putih dia tuh lebih mahal daripada yang berwarna hitam. Nah ya wajar sih untuk itu. Tinggal menyesuaikan tema kalian, berwarna hitam atau putih. Dan juga ada speknya juga di bagian samping sini, serta ada tulisan for your real need. Dan aku juga penasaran sih apakah dia itu berisik atau tidak, dan juga fan speednya seperti yang ada di sini ya. Aku bacakan dulu aja supaya kita tahu. Yang pertama untuk speknya, yaitu single tower dan juga tingginya di 154 mm. Jadi semua casing itu bisa masuk lah. Rata-rata di casing akuarium maupun yang biasa yaitu masih aman. Kalau yang casing akuarium di 155, tapi kalau yang ini di 154 supaya tidak menabrak kaca. Dan juga fan bearing tipenya hydraulic bearing, memiliki 4 pipa, TDP-nya sampai di 220 watt untuk menghandle prosesor. Jadi kalau misal sekelas Ryzen 7, 9 maupun di Core i7, Core i5 harusnya masih bisa lah menggunakan ini. Tapi aku juga kurang tahu sih. Dan yang dimana saya akan mentesnya menggunakan Ryzen 5 5600G supaya simple lah. Dan juga fan speednya di 600 sampai di 1500 rpm. Kalau aku pribadi cuma di 1500 dia itu kurang ya, yang dimana minimalnya di 1800. Bakal bisa membandingkan Ryzen 5 5600G atau tidak. Dan kalau dibilang silent, emang silent sih, cuma di 1500 rpm aja maksimalnya. Dan untuk yang lainnya, fan MTTF nya bertahan sampai di 40.000 jam, itu udah bagus. Dan juga konektor yang menggunakan 4 pin PWM serta 3 pin ARGB. Jadi dipastikan harus support 3 pin RGB dulu di mobile kalian untuk mengganti-ganti warna. Kalau misalnya tidak dipakai, kita lihat saja nanti ya di akhir video apakah warnanya tetap hidup RGB otomatis ataupun mati. Pilihannya cuma itu. Kalau misalnya tidak support 3 pin RGB di mobile kalian. Dan juga di sini untuk support Intelnya di LGA 1700, 1200 maupun di 115X. Dan juga tambahan ya, di 1800 maupun di 1851 dia itu bisa masuk karena soketnya itu sama-sama di LGA 1700 untuk yang Intel. Kalau yang AMD cuma di AM4 maupun di AM5 aja, itu udah cukup karena kebanyakan sekarang AMD menggunakan seri Ryzen di 1000 sampai di 9000 series, dan jarang banget sih menggunakan yang serinya di bawahnya untuk zaman sekarang. Dan di sini kita unboxing dulu seperti apa untuk penampakan di bagian dalamnya, isiannya sih. Dan kita buka di bagian atas ada kertas manualnya untuk pemasangan, serta ada bracketnya juga yang ada di sini, serta thermal paste-nya itu menggunakan sasetan. Ya wajar lah, harga masih di 300.000 menggunakan sasetan seperti yang ada di sini. Dan aku juga kurang tahu apakah ini bagus atau tidak kualitasnya. Ini bracketnya semua. Dari bagian atas ini ada busanya, aku ambil. Dan ini penampakannya ya, berwarna putih. Keren sih dari segi tampilannya kalau aku pribadi, yang dimana kalau yang tipenya berwarna putih, heatsinknya ya silver lah, tapi di bagian kabelnya, fan-nya, atasnya berwarna full putih semua. Ini terbilang cakep banget. Dan aku rapikan dulu sebentar ya untuk yang ada di sini supaya lebih rapi. Dan seperti ini untuk penampakannya. Untuk CPU coolernya ini keren dari segi tampilan, yang dimana menggunakan fan 12 cm dan juga ada banyak sayapnya juga. Di bagian atas ada logo Jonespo-nya serta ada LED-nya RGB yang bisa diganti-ganti warnanya. Dan juga fan-nya tersebut yaitu bagus sih, ini lembut, halus. Dan kabelnya seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan 4 pin PWM dan juga 3 pin ARGB. Ini ya kita tes saja nanti apakah masih bisa hidup atau tidak. Tapi kalau lebih aman, mau kalian support 3 pin RGB supaya bisa diganti warnanya.
Kalau misal kepepet nggak ada, bisalah pakai controller yang ada 3 pin RGB-nya, intinya seperti itu. Dan kalau saya pegang dari segi heatsink-nya, dia itu tidak terlalu berat sih kalau aku pribadi ya. Dan aku juga penasaran apakah bagus atau tidak kualitasnya, dan apalagi menggunakan part pipa sih untuk ini. Seperti itu aja untuk penjelasan dari saya dari segi spek yang ada di sini dan juga penampakannya, apakah ini worth it atau tidak untuk dibeli untuk bandingin Ryzen 5 5600G. Jika kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, lihat aja PC ini. Dan yang pertama kita rakit dulu ke motherboardnya di AM4 sebagai cara pemasangannya. Itu aja, lanjut ke rakit lalu ke reviewnya. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian Jonesbo CR1000 Evo untuk bandingkan Ryzen 5 5600G dengan suhu ruangan di 30 derajat tanpa AC. Yang pertama kita tes dulu untuk minimal yang mendapatkan di 51 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Terbilang ini panas semua dari segi minimal maupun maksimalnya, karena emang ini tesnya real. Untuk minimal ya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 51 derajat, ini pun panas. Dan apalagi maksimal yang saya tes di Cinebench mentok di 66 watt dan dia mendapatkan di 89 derajat, hampir menyentuh di 90 derajat untuk yang ini. Jadi kalau aku pribadi terbilang ini kurang. Dan kalau kita bandingkan dari segi stok cooler bawaan AMD, dia pun juga kalah ya, yang dimana minimalnya terpaut di 10 derajat dari 51 ke 41, dan apalagi maksimalnya terpaut di 1 derajat aja untuk yang ini. Beda tipis atau bisa dibilang ini sama di 89 ke 88. Malah lebih bagus stok cooler bawaan AMD untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan dengan Thermal S GT390 di harga 200.000, ini pun juga terpaut jauh. Untuk minimalnya terpaut di 10 derajat dan juga maksimalnya terpaut di 15 derajat. Dari segi performa bagusan di Thermal S yang harganya lebih murah, dan apalagi cuma menggunakan 9 cm aja dari segi fan-nya. Dan kalau yang lainnya dari segi PC cooler R400, PC cooler K4 maupun Segotep T6 yang dimana di harganya di bawah 300.000, malah lebih bagus performanya daripada Jonesbo CR1000 Evo. Terpautnya juga jauh-jauh dari segi minimal maupun maksimalnya. Jadi emang agak aneh sih untuk yang ini. Dari segi perbandingan berbagai CPU cooler. Dan yang pastinya kalian akan bertanya-tanya lah, kenapa suhunya panas? Mungkin dari segi thermal paste-nya ataupun tidak kencang dan juga yang lainnya. Kalau yang itu sih ya bisa aku bantah lah. Karena yang ini saya uji di dua thermal paste yang berbeda. Yang pertama seperti yang ada di sini ya, thermal paste bawaan dan juga menggunakan Arctic MX4. Dan kalau kita bandingkan suhunya dia itu sama semua. Untuk minimalnya di 51 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Ini pun juga aneh banget ya. Yang dimana thermal paste-nya diganti yang bagus tapi suhunya tetap sama. Dan kalau saya pasang sih ya kenceng-kenceng semua lah. Harusnya aman untuk itu. Kurang lebihnya seperti itu pengujiannya. Dan lanjut ke kesimpulan yang ada di sini, apakah ini rekomen atau tidak Jonesbo CR1000 Evo
Kalau aku pribadi terbilang ini tidak rekomen, meskipun dari segi estetikanya dia itu bagus sih. Fan-nya RGB dan juga di bagian atasnya juga bisa diganti-ganti warnanya. Meskipun performanya dia itu kurang banget kalau kita bandingkan dengan stok luar bawaan AMD maupun yang lainnya, seperti di pengujian yang sebelumnya. Dan apalagi udah saya ganti thermal paste juga sama aja suhunya. Jadi emang terkendalanya tersebut dari segi CPU coolernya sih, kalau menurutku pribadi. Dan tambahan pengujian untuk yang ada di sini wajib menggunakan 3 pin RGB. Kalau semisal tidak pakai 3 pin RGB, dia tuh tidak akan hidup RGB-nya seperti yang ada di sini. Tidak akan hidup. Dan kalau semisal dipasang 3 pin RGB-nya, dia itu akan hidup seperti yang ada di sini. Jadi harus wajib menggunakan 3 pin RGB di mobil kalian. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Jonespo CR1000 Evo. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC, seperti contoh yang ada di sini CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.